Aku beli kesombongan suami dan mertuaku yang angkuh setelah aku jadi manajer. 10 tahun aku diperlakukan seperti hewan di rumah mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu aku cuma dianggap pembantu. Sekarang aku manajer. Aku beli kesombongan mereka dengan jabatan dan harga diriku yang baru. Saksikan balas dendam paling elegan dan menyakitkan untuk suami dan mertua yang angkuh. Like kalau kamu pernah diremehkan. Komen kalau kamu percaya roda itu benar-benar berputar. Subscribe untuk kisah penuh pembalasan, kekuatan, dan harga diri wanita yang bangkit dari luka. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu aku berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih sewaan, dengan riasan wajah yang terlalu tebal untuk menyembunyikan gugup di balik senyumanku. Di sebelahku, berdiri Dani, lelaki yang kucintai sejak masa kuliah. Raut wajahnya datar, seolah pesta ini hanya formalitas. Tapi aku tetap menggenggam tangannya erat, menanamkan harapan dalam-dalam bahwa mungkin, dari sinilah aku akan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Sebuah rumah tangga, cinta yang abadi, dan keluarga kecil yang penuh kehangatan. Aku salah. Sangat salah. Usiaku masih 23 tahun saat itu. Lulusan baru, belum sempat bekerja, belum sempat mengecap kemandirian. Tapi aku yakin, Dani bisa membimbingku. Aku percaya, meski dia bukan lelaki romantis, ia adalah suami yang bertanggung jawab. Ia anak dari keluarga terpandang, ayahnya pensiunan pejabat, ibunya pengusaha toko bahan bangunan. Aku kira, masuk ke keluarga seperti itu akan membuat hidupku stabil. Aku kira, restu mereka adalah bentuk penerimaan. Nyatanya, restu itu adalah topeng. Dan rumah yang kuanggap gerbang surga, ternyata gerbang neraka dalam wujud dapur sempit dan tatapan menghina dari perempuan tua yang sejak awal tak pernah menganggapku layak jadi menantunya. Hari pertama setelah akad, ketika aku masuk rumah besar milik keluarga Dani, aku tidak disambut dengan pelukan. Hanya sekilas lirik dari Bu Yuni, mertuaku, dan kalimat dingin yang masih kuingat sampai sekarang. Masuk rumah orang itu kayak numpang hidup. Jadi kamu harus tahu diri, Dinda. Aku diam. Kukira itu hanya kalimat pembuka karena beliau lelah setelah resepsi. Tapi ternyata itu adalah pernyataan resmi. Bahwa sejak hari itu, aku bukan lagi Dinda yang dihargai sebagai individu. Aku hanya istri Dani, perempuan tak punya penghasilan, menantu yang numpang. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku tidak berkata apapun, tidak membela, tidak menyela. Ia hanya memeluk bahuku dan berkata, "Biasalah, MA suka ngomong gitu. Nanti juga terbiasa." Tapi yang datang setelahnya bukan kebiasaan. Yang datang adalah penghancuran harga diri secara perlahan, terstruktur, dan menyakitkan. Hari-hari pertamaku di rumah itu bukan masa bulan madu. Pagi-pagi aku harus bangun lebih awal daripada siapapun. Memasak untuk 7 orang, membersihkan halaman,
menyetrika, mencuci, tanpa ada pembantu. Bu Yuni berkata, "Kamu kan belum kerja, jadi bantuin di rumah aja. Lumayan, bisa bikin kamu nggak bengong." Tapi, lumayan, itu berubah jadi kewajiban. Dan, membantu, jadi tanggung jawab yang harus tanpa celah. Setiap hari, semua pekerjaanku dikritik. Nasi terlalu lembek, sayur terlalu asin, setrika kurang rapi, debu belum dibersihkan. Bahkan lemari baju Dani pun harus kususun ulang jika dianggap kurang wangi. Dan jika aku telat sedikit saja bangun, aku akan mendengar suara Bu Yuni dari dapur. "Dasar pemalas. Belum punya anak aja udah kayak gini. Gimana nanti?" Dan suamiku? Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, "Namanya juga perempuan, harus dibiasakan dari awal. Kalau nggak dibina, bisa jadi durhaka nanti." Dibina. Ya, aku disebut dibina. Seperti binatang peliharaan. Bukan manusia. Bukan istri. Bahkan bukan sekadar keluarga. Setiap malam aku menangis. Tapi diam-diam. Tidak ada tempat mengadu. Ibu kandungku jauh. Dan kukira kalau aku mengeluh, berarti aku belum matang. Jadi kutelan semua. Kupendam. Kupaksa diriku untuk sabar. Tapi setiap kali aku melihat wajah Bu Yuni yang selalu menyeringai saat melihat aku terengah-engah menyapu lantai jam 10 malam, aku tahu, aku telah masuk ke rumah yang tidak mengenal cinta, hanya perintah dan penindasan. Sebulan kemudian, aku hamil. Dan aku kira, mungkin ini titik terang. Mungkin dengan hamil, aku akan dihargai. Tapi ternyata kehamilan itu hanya menambah tekanan. Jangan manja cuma gara-gara hamil muda. Dulu saya hamil tetap kerja di toko dari pagi sampai sore, kata Bu Yuni sambil menyuruhku menyapu teras yang penuh debu. Dani tak pernah mengelus perutku. Ia sibuk kerja, pulang malam, dan hanya sesekali menanyakan kandunganku lewat pesan singkat. Saat aku jatuh terpeleset di kamar mandi karena mengepel sambil menahan mual, tak ada yang membawaku ke dokter. Aku hanya diberi balsem dan disuruh tidur. Itu hari pertama aku sadar, jika aku ingin bertahan hidup, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Tapi aku belum cukup kuat. Hari-hari berikutnya, aku bertahan dengan berpura-pura baik-baik saja. Setiap tamu datang, aku tersenyum sopan, membawa teh, mendengar ibu mertua memujiku. "Dinda rajin sekali ya sekarang. Nggak kayak awal-awal." Padahal itu bukan pujian. Itu sindiran. Sindiran yang penuh kontrol dan kepuasan karena mereka telah berhasil menjinakkan perempuan muda yang masuk ke rumah mereka dengan hati penuh cinta. Dan Dani tak pernah melihat semua itu sebagai masalah. Katanya, "Kalau kamu jadi perempuan kuat, nanti anak-anak kita ikut kuat. Nggak usah lebay. Kamu bukan satu-satunya istri yang tinggal serumah dengan mertua." Tapi tidak semua istri tinggal serumah sambil diinjak-injak harga dirinya seperti aku. Aku bukan istri. Aku pembantu tak bergaji. Aku boneka diam. Aku pelengkap yang bisa dibentak kapan saja dan disuruh bangun jam 4 pagi hanya karena teh mertua keasinan gula. Aku menikah karena cinta. Tapi ternyata yang aku masuki bukan cinta. Yang aku masuki adalah perang sunyi. Dan aku berdiri di medan tempur yang tidak punya sekutu. Pagi datang seperti biasa. Tapi bagiku, pagi tidak pernah berarti secangkir kopi hangat dan doa syukur. Pagi adalah alarm dari neraka. Dimulai pukul 4, sebelum ayam jantan sempat membuka mulut, sebelum matahari sempat menyentuh atap rumah. Di rumah besar milik keluarga Dani, aku bangun pertama dan tidur terakhir. Di antara itu,
Waktuku habis untuk satu hal yang sama setiap hari, melayani, tapi tak pernah dihargai. Bu Yuni, ibu mertua yang kini tak segan mengontrol hidupku seperti boneka tali, mulai bicara tanpa menyembunyikan niatnya. Dinda, kamu ini istri, tapi jangan mentang-mentang hamil jadi ratu. Saya juga dulu hamil 3 anak, masih bisa nyapu, nyuci, masak, urus toko. Masa kamu baru hamil 1 aja udah manja begini? Dan Dani, suamiku, yang katanya cinta dan berjanji menjagaku saat akad nikah dulu, ia cuma duduk di ruang makan, menatap ponsel, makan tanpa bicara, lalu pamit kerja dengan kalimat yang dingin. Jangan bikin ribut pagi-pagi. Aku udah mumet kerja. Jangan nambah-nambahin. Aku berdiri diam. Di tanganku masih ada spatula dan celemek yang bau minyak. Perutku mual karena kehamilan, tapi aku tidak bisa duduk sebentar pun. Bahkan setelah muntah, aku disuruh pel lantai. Alasannya, biar nggak jorok. Nanti bayi dalam kandungan ikut jorok. Semua pekerjaanku dianggap kewajiban yang tak boleh salah. Jika sayur kurang asin, aku dimarahi. Jika baju Dani belum disetrika rapi, Bu Yuni menyindir di depan tetangga. Maklum, menantu zaman sekarang kerjanya rebahan. Aku tak punya ruang privat. Kamarku bukan kamar. Itu tempat tidur. Tidak ada kunci. Tidak ada batasan. Mertuaku bisa masuk kapanpun, bahkan kadang membawa cucian kotor dan melemparkan ke lantai, lalu berkata, "Ini bajunya Dani. Kamu cuci yang bersih. Jangan pakai mesin mulu. Tangan dong biar bersih maksimal." Setiap kali aku mencoba bicara baik-baik, Dani hanya menyuruhku maklum. Mama memang gitu dari dulu. Ya kamu harus bisa bawa diri. Jangan baper dikit-dikit. Bawa diri? Aku sudah membawa semua. Tenagaku, waktuku, rahimku. Tapi aku tetap dianggap penumpang. Aku ingat satu sore saat aku duduk sebentar di ruang tengah, mencoba mengistirahatkan kakiku yang bengkak karena hamil. Baru 10 menit duduk, Bu Yuni masuk dan berkata, "Kalau kamu terus leyeh-leyeh, anakmu nanti pemalas juga. Hamil bukan alasan buat males." Aku ingin berteriak, tapi apa gunanya? Dani tidak akan membela. Aku tahu itu. Ia hanya akan berkata, "Gitu aja kok emosi. Kamu kebanyakan drama." Padahal ini bukan drama. Ini adalah neraka rumah tangga yang tidak punya api, tapi membakar pelan-pelan hingga aku tak sadar jiwaku tinggal abu. Bahkan saat sakit pun aku tetap harus melayani. Pernah satu malam aku menggigil demam, mual hebat, dan tubuhku seperti diremas. Tapi pagi harinya, aku tetap diminta menyapu dan memasak. Dani bilang, "Kalau kamu sakit, siapa yang ngurus rumah? Saya kerja loh. Mama juga udah tua. Ya kamulah yang harus kuat." Dan ketika anak tetangga meninggal karena keguguran, Bu Yuni hanya tertawa dan berkata, "Makanya, kalau hamil jangan manja. Jangan cari-cari alasan buat lepas dari kewajiban." Itu hari ketika aku benar-benar merasa, aku bukan lagi manusia di rumah ini. Aku peliharaan. Aku budak. Aku pengabdi yang hanya dihitung jika salah, bukan dihargai saat benar. Aku sering duduk di kamar sendirian, menatap langit-langit dan berpikir, apakah pernikahan harus seperti ini? Di mana suami tak lagi jadi teman bicara, hanya jadi sosok yang menuntut tanpa pernah memberi dukungan. Di mana mertua tak lagi jadi ibu kedua, tapi penjaga penjara yang menyuruh dan mengatur tanpa henti. Di mana aku, Dinda, perempuan yang dulu punya cita-cita, kini tak tahu bagaimana caranya berkata, "Tidak,
tanpa dibentak balik. Aku pernah menulis dalam catatan harian yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Hari ini aku mencuci 5 bak cucian, menyapu halaman, menanak nasi, belanja ke pasar, dan tetap dimaki karena baju Dani kurang wangi. Tapi aku tetap diam, karena katanya istri harus sabar. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Pertanyaan itu menjadi hantu di kepalaku setiap malam. Saat aku mencuci pakaian Dani dengan tangan sambil menahan nyeri punggung, aku mulai bertanya, jika aku mati sekarang, siapa yang akan menangis? Apakah Dani akan kehilangan? Apakah Bu Yuni akan menyesal? Atau mereka hanya akan mencari menantu baru untuk disiksa lagi? Hari itu aku sadar satu hal. Rumah ini bukan rumah. Ini kandang. Dan aku sedang dipelihara untuk dibinasakan perlahan. Ada suara dalam diriku yang dulu selalu membisikkan, "Sabar, ini hanya fase. Nanti dia akan berubah. Kamu harus tetap bertahan. Semua pernikahan pasti ada masa sulit." Tapi bisikan itu sekarang tak lebih dari suara hantu. Semakin lama ku dengar, semakin dalam aku tersesat. Dan pada akhirnya, aku sadar yang kutunggu bukan cinta yang kembali, tapi akalku yang hilang. Dani mulai berubah tak lama setelah usia kehamilanku masuk bulan kelima. Perhatiannya hilang. Sentuhannya dingin. Katanya dia sibuk. Katanya lelah. Tapi aku tahu, bukan itu masalahnya. Yang lelah bukan dia. Akulah yang kelelahan mencintai sendirian. Setiap malam ia pulang lebih larut. Setiap kali kutanya, ia menjawab dengan alis terangkat tinggi dan nada ketus. "Kamu tuh cerewet. Saya kerja loh, bukan keluyuran. Mau makan dari mana kalau bukan saya yang cari duit?" Padahal aku tak pernah marah karena dia kerja. Yang aku sesali adalah, kenapa aku tak lagi menjadi rumah untuknya? Hari itu aku mengalami kontraksi kecil. Rasa sakit di bawah perut yang menusuk sesekali. Aku tahu tubuhku lelah. Bangun jam 4 pagi, nyapu, ngepel, masak, sambil menahan beratnya kandungan. Tapi siapa yang peduli? Saat aku bilang ke Dani, "Mas, aku agak sakit, kayaknya perut tegang." Dia bahkan tak melihat wajahku. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Ah, lebay kamu. Baru hamil 1 aja udah ngeluh terus. Nggak semua orang cocok jadi ibu." Itu bukan tamparan, tapi penghapusan identitasku sebagai perempuan. Seolah-olah kehamilanku bukan anugerah, tapi alasan untuk menghina. Aku tertunduk, menahan tangis, menatap punggung Dani yang lalu masuk kamar mandi dan menutup pintu tanpa rasa bersalah. Tapi malam itu berbeda. Dani tertidur dengan ponsel di tangan. Biasanya dia sangat menjaga barang pribadinya, tapi malam itu ia terlalu lelah, atau terlalu percaya bahwa aku terlalu takut untuk tahu. Aku mengambil ponselnya perlahan, dengan jantung yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Bukan karena rasa curiga, tapi karena ketakutan akan apa yang mungkin kutemukan. Dan ketika aku membuka galeri dan aplikasi chat, semua itu nyata. Bukan ilusi, bukan cemburu buta. Foto-foto, chat, emotikon hati, ucapan selamat tidur, suara tawa dari rekaman suara. Dani menyebut perempuan itu sayang. Menyebutnya tempat pulang. Menyebutnya sebagai satu-satunya yang mengerti dirinya. Dan yang lebih menghancurkan, dalam satu chat ia berkata, "Di rumah cuma ada istri yang bisanya nangis dan ngatur. Hamil pun tetap nyebelin. Aku benci pulang. Aku cuma pengen tinggal sama kamu." Benci pulang. Pulang artinya aku, rumah,
artinya aku. Tapi dia benci. Lalu untuk apa aku bertahan? Untuk siapa? Tanganku gemetar. Air mata tidak deras, tapi panas. Panas sekali. Sampai mataku terasa perih, seperti ditampar api. Aku duduk di sudut kamar sambil memegangi perutku yang kini menegang karena stres. Aku ingin menjerit, ingin memukul. Tapi tubuhku diam, karena terlalu hancur untuk marah. Paginya aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya menatap wajah Dani. Ia bahkan tidak sadar aku sudah melihat isi ponselnya. Ia sarapan seperti biasa, makan tanpa bicara, lalu pamit kerja. Dan saat ia berdiri di pintu, aku hanya berucap, "Mas." Ia menoleh. "Apa?" Aku menatap matanya. Dalam. Lama. "Kamu udah milih tempat pulang yang lain. Jadi mulai sekarang, aku nggak akan nyambut kamu lagi." Dia mengerutkan kening. "Ngomong apa sih kamu? Drama pagi-pagi." Aku hanya tersenyum. Aku bukan drama. Aku baru sadar. Aku udah jadi tamu di rumahku sendiri. Dia pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak saat itu, hatiku tak lagi sama. Aku mulai menyusun kekuatan dalam diam. Aku mulai membiasakan diri untuk tak lagi berharap pelukan. Tak lagi menanti pesan, "Hati-hati." Tak lagi menghitung hari ulang tahun pernikahan. Karena semua itu sudah mati. Dan aku tak akan ikut mati bersamanya. Dan 1 minggu setelah itu, untuk pertama kalinya Dani mendorongku keras saat kami bertengkar soal keuangan. Aku hanya bertanya kenapa uang bulanan tiba-tiba berkurang separuh. Tapi ia marah. Ia memukul meja, lalu mendorongku sampai aku tersungkur. Dan yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang mengakhiri semua simpati dalam hatiku. "Kamu tuh nggak nyumbang apa-apa selain ngabisin uang dan bikin capek. Kalau bisa, aku mau ganti kamu." Dan saat itu aku tahu, aku sudah diganti. Sudah lama. Sudah terjadi. Yang belum kulakukan adalah mengganti diriku sendiri, dari perempuan yang berharap, menjadi perempuan yang akan bangkit. Hari itu aku memasuki usia kehamilan ke-4 bulan. Perutku mulai terlihat membulat, tubuhku mulai berat, dan langkahku tak lagi selincah dulu. Tapi tak seorang pun di rumah ini menganggap aku sedang mengandung kehidupan. Bagiku, aku sedang membawa dunia kecil yang kutumbuhkan sendiri, yang kutitipkan doa tiap malam, yang kuseka dengan air mata agar tetap kuat meski ibunya kian runtuh. Tapi bagi mereka, bagi suamiku, bagi mertuaku, kehamilanku tak lebih dari alasan untuk mengejekku lebih kejam dari sebelumnya. Pagi-pagi, saat tubuhku masih lemas karena muntah yang tak henti sejak subuh, aku mendengar suara Bu Yuni berteriak dari dapur. "Dinda, nasi ini kenapa keras begini? Kamu kalau masak pakai otak dong. Mau punya anak tapi ngurus dapur aja nggak bisa." Aku tergopoh keluar kamar. Perutku menegang, kepalaku pusing. Tapi aku tetap meminta maaf. Bukan karena aku salah, tapi karena aku tahu, permintaan maaf adalah satu-satunya tameng agar hari itu tak berubah jadi lebih buruk. Lalu aku diminta menyapu halaman depan. Matahari menyengat. Keringat mengucur dari kening hingga leher. Tapi tak ada yang peduli. Bahkan saat aku memegangi pinggangku karena nyeri menusuk, tak seorang pun bertanya, "Kamu butuh istirahat?" Justru kalimat yang datang, "Jangan lemah dong. Kamu tuh baru hamil. Belum melahirkan." Dani pulang jam 10 malam. Aku menunggunya. Bukan untuk minta pelukan, tapi untuk minta tumpangan ke klinik karena ada flek di pakaian dalamku.
Tapi yang dia ucapkan saat melihatku duduk di ruang tamu adalah, "Kamu ngapain sih duduk di sini jam segini? Muka kamu bikin capek." Aku baru pulang, pengen istirahat, malah lihat ekspresi sedih kayak sinetron. Aku menahan napas, menelan ludah. Ingin bilang bahwa aku mengalami pendarahan kecil. Tapi kata-katanya sudah cukup untuk membuatku diam. Bukan takut, tapi terlalu sakit untuk melawan. Malam itu aku menangis dalam diam. Kupeluk perutku yang mulai bergerak perlahan. Aku tahu bayi dalam rahimku mulai mengenal dunia. Dan yang pertama kali dia rasakan bukan suara musik lembut, bukan tepukan cinta dari ayahnya, tapi detak jantung ibunya yang penuh luka dan kepedihan. Esoknya, aku tetap bangun pukul 4, menanak nasi, menyiapkan air panas, membersihkan toilet. Semua kulakukan dengan tubuh yang nyaris tak sanggup berdiri tegak. Tapi aku harus melakukannya. Karena jika aku menolak, Bu Yuni akan berkata, "Dulu saya hamil anak 3, tetap kerja, tetap ngangkut air galon, tetap bisa dagang. Jangan karena kamu baru hamil 1 udah kayak Ratu Arab." Dani tak pernah membelaku. Dia justru menimpali. "Mama bener. Kamu itu lemah banget. Nggak semua perempuan cocok jadi ibu. Din, kalau kamu gini terus, saya makin nggak yakin kita cocok." Makin nggak yakin. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Seolah selama ini aku hanya sedang diuji kelayakan. Dicoba-coba. Dinilai. Bukan istri, bukan ibu, bukan keluarga. Aku hanya boneka percobaan dalam laboratorium cinta palsu mereka. Aku pernah ke puskesmas sendirian. Jalan kaki 2 kilometer karena Dani lupa. Katanya, aku duduk di antrean selama 2 jam. Dan saat bidan bertanya, suaminya nggak ikut, Bu. Aku hanya tersenyum. Dia kerja, Bu. Tapi hatiku berkata, dia tidak peduli. Malam hari, ketika tubuhku mulai sering mengalami kram, aku tetap diminta mencuci pakaian. Baju-baju suami jangan dikotorin pembantu, apalagi pakaian dalam. Itu istri yang harus urus. Begitu kata Bu Yuni sambil melempar pakaian Dani ke lantai kamarku. Aku memungutnya satu-satu. Bukan karena aku tak punya harga diri, tapi karena aku punya anak dalam kandungan. Dan jika aku melawan, aku takut rahimku jadi sasaran kemarahan. Namun yang paling menyakitkan terjadi suatu malam, saat Dani membuka ponsel di hadapanku tanpa sadar. Ia tertawa membaca chat, lalu keluar dari ruangan sambil senyum-senyum. Karena penasaran, aku ambil ponselnya diam-diam. Dan yang kutemukan adalah foto perempuan lain mengirim gambar tes pak positif. "Kita punya anak juga ya, Mas. Tapi janji jangan tinggalkan aku kayak dia." Dan Dani membalas, "Tenang, sayang. Kamu beda. Kamu bukan kayak Dinda. Kamu bukan drama. Kamu nenangin aku." Dinda, aku, istrinya, perempuan yang mengandung anaknya, disebut sebagai drama, dibandingkan, digantikan, dihapus. Aku melempar ponsel itu ke kasur. Diam, menangis tanpa suara. Lalu aku menulis di buku kecil yang kusembunyikan di bawah tumpukan sarung. "Anakku, jika kamu nanti lahir ke dunia dan bertanya siapa ayahmu, aku tidak akan bohong. Tapi aku akan berkata, kita hidup tanpa dia bukan karena dia tak ada, tapi karena dia memilih untuk tak mencintaimu sejak kamu di dalam rahim." Sejak saat itu, aku berhenti berharap, bukan menyerah, tapi mempersiapkan diri untuk pergi. Aku tak tahu sejak kapan aku berhenti merasa seperti manusia.
Bukan karena tubuhku cacat. Bukan karena pikiranku rusak. Tapi karena tak ada satu orang pun di dunia ini yang memperlakukanku seperti manusia. Setiap hari aku bangun dengan perasaan kalah. Kalah sebelum perang dimulai. Bangun bukan untuk mengejar harapan, tapi untuk menghindari hinaan. Aku bukan istri, bukan menantu, bukan calon ibu. Aku hanya pengabdi. Hidup hanya untuk memenuhi tugas-tugas yang tidak pernah dianggap cukup. Setiap pagi, aku menarik napas dalam dan mencoba berpura-pura bahwa hari ini akan berbeda. Tapi selalu sama. Yang berubah hanya kalimat hinaan yang datang dari mulut Bu Yuni. Badan kamu makin lebar tapi kerja tetap lambat. Pantas Dani makin betah di luar rumah. Kamu tuh dasar lemah. Baru hamil 1 aja udah ngeluh. Kayak udah ngelahirin 7. Dani, dia makin jarang pulang. Makin jarang menatapku. Bahkan saat dia ada di rumah, aku merasa lebih sendirian daripada ketika rumah itu kosong. Kalau aku bicara, dia acuh. Kalau aku diam, dia bilang aku membatu. Kalau aku menangis, dia menuduhku lebay. Tak ada ruang untuk luka. Tak ada izin untuk lelah. Aku pernah duduk di kamar mandi selama 2 jam hanya untuk menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena aku tak tahu siapa diriku lagi. Aku takut melihat wajahku sendiri di cermin. Wajah pucat, mata cekung, pipi menipis, rambut rontok. Semua cermin yang dulu kupakai untuk berdandan, kini hanya mengingatkanku bahwa aku hilang. Aku lenyap dalam peran yang tidak pernah kupilih. Aku bukan lagi Dinda yang punya mimpi jadi desainer interior. Bukan lagi Dinda yang suka membaca novel sambil membuat teh. Bukan lagi Dinda yang ceria saat diajak ke taman. Aku sekarang hanyalah Dinda yang menangis diam-diam di pojok dapur, yang tetap mengepel lantai meski perut menegang, yang tetap mencuci walau punggung sakit seperti dipukul batu. Dinda yang tak bisa berkata tidak, karena setiap penolakan dibalas dengan bentakan, sinis, atau ejekan. Satu malam aku jatuh. Badanku lemas, darah turun sedikit, dan jantungku berdetak cepat. Aku bilang ke Dani, aku pendarahan. Aku takut, Mas. Tapi dia hanya menjawab sambil tetap menatap layar ponsel. Kalau takut, ya jangan stres. Kamu sih bawaannya mikir negatif mulu. Tidak ada pelukan. Tidak ada, ayo ke dokter. Tidak ada panik. Tidak ada suami. Yang ada hanya lelaki asing yang tinggal di kamar yang sama dan melihatku seperti beban yang menyebalkan. Aku tidur malam itu dengan perasaan sangat hampa. Tidak menangis. Tidak meratap. Hanya diam. Dan saat aku membuka mata pukul 2 pagi, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya, Tuhan, kalau Engkau berikan hidup ini padaku, untuk apa? Pikiran gelap menghantuiku. Apa jadinya kalau aku lenyap saja? Apa yang akan berubah? Bu Yuni akan senang. Dani mungkin tidak repot. Rumah ini akan lebih tenang. Tapi, saat aku memegangi perutku yang mulai bergerak, aku sadar, ada satu jiwa lain yang belum sempat hidup, dan dia butuh aku untuk tetap bertahan. Anakku. Bayi kecilku yang belum tahu dunia seperti apa yang menantinya. Yang belum pernah merasakan tangan ayahnya. Yang belum tahu bahwa ibunya setiap malam menahan air mata agar tidak merembes sampai ke rahim. Aku mulai berbicara pada anakku, pelan, lirih, dalam gelap. Nak, kamu tahu nggak? Mama udah hampir nyerah. Tapi waktu kamu nendang tadi malam, kamu seolah bilang, Mama, aku di sini. Jangan pergi. Dan Mama janji, Mama akan bawa kamu keluar dari rumah ini.
Kita akan pergi. Kita akan hidup meskipun tanpa siapa-siapa. Asal kamu jangan ninggalin mama duluan. Sejak malam itu, aku mulai mencuri waktu untuk berpikir. Berpikir bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Manusia yang masih punya nyawa, masih punya logika, dan yang paling penting, masih punya harga diri meskipun sudah diinjak sampai remuk. Aku menulis diam-diam di buku tulis kosong. Isinya bukan puisi, tapi pengakuan luka yang selama ini hanya bisa kutelan. Hari ke-173 sejak aku dinikahi. Hari ke-173 sejak aku mulai diludahi secara tidak langsung oleh suamiku dan ibunya. Hari ke-173 aku menahan tangis. Hari ke-173 aku masih hidup. Mungkin esok hari aku mulai berdiri. Dan memang benar. Hari demi hari, aku mulai diam-diam menyimpan uang kembalian belanja. 1.000-2.000. Aku simpan di bawah laci. Aku mulai mendownload aplikasi pembelajaran diam-diam saat Dani pergi. Aku mulai membuka kembali akun email lamaku. Aku mulai hidup. Meski belum berdiri tegak, aku mulai merangkak keluar dari kuburan batin yang mereka ciptakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menulis kalimat ini. Aku mungkin masih di rumah yang sama, masih dipukul dengan kata, masih dicaci dengan tatapan. Tapi aku tidak sama lagi. Aku mulai bangun. Dan kalian tidak tahu, sebentar lagi aku akan berdiri. Tidak ada yang berubah dari luar. Aku masih memasak setiap pagi. Masih mencuci pakaian Dani dengan tangan, karena Bu Yuni bilang, kalau pakai mesin cuci, kamu nggak belajar jadi istri sejati. Masih menyapu halaman yang setiap hari dipenuhi daun mangga, masih mendengar kalimat sinis, masih tidur di kamar sempit yang tak pernah benar-benar jadi milikku. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tapi nyata. Keinginan untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Sejak malam ketika anakku menendang dari dalam perut seperti memberi isyarat, "Mama, jangan menyerah." Aku mulai menyusun strategi. Bukan strategi balas dendam, tapi strategi keluar, kabur, pergi, menyelamatkan. Aku tak mau anakku melihat ibunya dihina setiap hari. Aku tak mau melahirkan bayi hanya untuk membesarkannya di rumah yang membunuhku secara perlahan. Aku harus bertindak. Sekarang. Atau kami berdua mati. Langkah pertama, belajar diam-diam. Ponsel lamaku, yang sebelumnya hanya kupakai untuk menerima instruksi belanja dari Dani atau mertua, kini menjadi jendela kecil menuju dunia yang selama ini mereka kunci dariku. Aku mulai membuka kembali akun email lamaku. Passwordnya hampir kulupakan. Tapi setelah mencoba 5 kali dan berhasil masuk, aku menangis. Bukan karena berhasil login, tapi karena melihat kembali siapa aku dulu. Dinda yang punya akun LinkedIn. Dinda yang dulu pernah menulis artikel soal interior rumah mungil. Dinda yang suka ikut lomba desain. Dinda yang hilang. Kini muncul lagi. Aku mulai mengunduh aplikasi belajar, aplikasi keuangan, aplikasi desain grafis, aplikasi kursus gratis. Setiap malam, ketika Dani sudah tidur dan Bu Yuni tak lagi berkeliling rumah, aku menyelipkan kepala di bawah selimut sambil menonton video pelatihan dasar Excel, Canva, dan menulis CV. Hanya 20 menit setiap malam. Tapi 20 menit itu menjadi nyawa. Langkah kedua, menyimpan uang diam-diam. Setiap kali disuruh belanja ke pasar, aku menawar lebih keras dari biasanya. Kalau diberi uang 50.000, aku pastikan bisa menyisakan 3.000. Lalu uang itu aku sembunyikan.
Di bawah laci belakang lemari tua yang jarang disentuh. Uang koin aku simpan di dalam kaos kaki bekas. Uang kertas aku lipat kecil dan tempelkan di belakang kaca bingkai foto. Hari demi hari, recehan itu menjadi bukti bahwa aku ingin pergi. Langkah ketiga, membangun jaringan kecil tanpa terdeteksi. Aku menemukan kembali nomor sahabat lamaku semasa SMA. Dira. Kami dulu dekat, tapi setelah aku menikah, aku menjauh karena Dani dan Bu Yuni tak suka aku punya teman cerewet. Tapi aku memberanikan diri mengirim pesan. Ra, ini Dinda. Kamu masih ingat aku? Pesan itu tak langsung dibalas. Tapi 3 jam kemudian, muncul balasan. Ya Tuhan Din, aku pikir kamu udah hilang. Gimana kabarmu? Kamu masih hidup kan? Aku menangis membaca itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang melihatku sebagai manusia. Bukan pembantu, bukan istri gagal, tapi Dinda, sahabat, perempuan. Dari Dira, aku tahu bahwa banyak komunitas perempuan yang membuka pelatihan daring. Ia mengirimiku link pelatihan gratis. Ia bahkan menawari tempat tinggal jika suatu saat aku butuh lari. Tapi aku belum siap. Aku masih harus bersabar. Aku masih harus menyusun kekuatan. Bu Yuni mulai curiga. Ia bertanya kenapa aku sering kelihatan megang HP malam-malam. Aku bohong. Aku bilang, cuma lihat resep masakan, Bu. Tapi sebenarnya, aku sedang membuat CV. Dani mulai lebih kasar. Ia sering pulang dalam keadaan mabuk. Kadang mencaci, kadang mendiamkan. Tapi aku tak bereaksi. Aku belajar bertahan dengan wajah datar. Bukan karena sudah pasrah, tapi karena aku sedang menyimpan energi untuk pergi. Dan malam itu, aku duduk sendiri di pojok kamar sambil mencatat di buku kecilku. Dinda hari ini berhasil menyisihkan Rp5.000. Sudah terkumpul Rp117.000. Masih jauh dari cukup, tapi lebih baik daripada nol. Dinda sudah selesai belajar Canva dasar. Dinda sudah mulai hafal jadwal kereta ekonomi keluar kota. Dinda belum punya keberanian untuk bilang cukup secara lantang. Tapi dalam hati, aku sudah berteriak. Tinggal menunggu waktu untuk benar-benar pergi. Itulah malam di mana untuk pertama kalinya aku tidur dengan harapan. Bukan harapan suami berubah. Bukan harapan mertua sadar. Tapi harapan bahwa aku sedang menyusun masa depanku sendiri. Dengan tanganku. Dengan akalku. Dengan luka-lukaku. Dan mereka tidak tahu bahwa Dinda yang mereka injak hari ini sedang menyusun pijakan untuk terbang. Bab 7. Dunia yang mulai terbuka. Pekerjaan kecil itu menjadi pintu menuju kemerdekaanku. Hari itu, matahari tak bersinar lebih cerah dari biasanya. Udara pagi masih berbau cucian basah dan sisa gorengan di meja dapur. Tapi bagiku, hari itu terasa seperti pertama kalinya aku benar-benar melihat cahaya. Bukan karena rumah ini berubah menjadi lebih baik. Bu Yuni masih bersungut-sungut soal telur gosong. Dani masih pulang larut dan tak bicara sepatah kata pun. Tapi aku berubah. Karena pagi itu, aku mendapatkan notifikasi email yang membuat tanganku gemetar dan jantungku berdebar seperti lonceng besar. Selamat. Kamu diterima sebagai freelance data entry untuk proyek 3 hari. Fee Rp150.000, silakan mulai hari ini. Aku terdiam. Mataku membelalak. Bibirku terbuka, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap, dunia berhenti. Dan aku hanya bisa menatap layar HP yang retaknya makin parah.
Tapi pagi ini, retakan itu justru membawaku pada harapan. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Tapi aku tak bisa melakukan keduanya. Karena aku masih berada di rumah ini. Di dapur ini. Di tempat di mana kabar baik bisa berubah menjadi bahan olok-olok. Jadi aku sembunyikan senyumku di balik sendok penggorengan. Aku tetap membersihkan lantai seperti biasa. Tapi kali ini, ada irama baru dalam langkahku. Ada semangat yang tidak bisa mereka curi. Pekerjaan itu sederhana. Memasukkan data produk ke dalam Excel. 3 jam sehari. Selama 3 hari, aku mengerjakannya malam-malam, setelah semua tidur. Duduk di lantai kamar, laptop butut pinjaman Dira kugunakan sambil mengenakan headset satu telinga. Setiap ketikan terasa seperti ketukan pada pintu kebebasanku. Baris demi baris, produk demi produk. Mataku pedih, tubuhku pegal, tapi aku tidak mengeluh. Karena setiap sel yang kumasukkan ke spreadsheet itu adalah langkah menjauh dari rumah ini. Di hari ketiga, saat pekerjaan selesai dan fee ditransfer ke rekening baruku, rekening yang kubuka diam-diam, aku melihat jumlah Rp150.000 masuk. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatku menangis. Ini uang pertama yang aku dapatkan sendiri sejak aku dinikahi. Ini bukan uang belanja yang dilempar Dani ke meja. Ini bukan uang kembalian pasar. Ini bukan uang dari tangan yang merendahkanku. Ini dari aku. Dari pikiranku. Dari waktuku. Dari jiwaku. Hari itu aku membeli satu hal kecil. Popok bayi ukuran kecil. Bukan karena aku membutuhkannya segera. Tapi karena aku ingin memberi pesan kepada diriku sendiri, kamu bisa membesarkan anakmu. Kamu sanggup. Bahkan tanpa bantuan siapapun. Uang itu juga kugunakan sebagian untuk mendaftar kursus daring intensif desain grafis. Aku bilang pada Bu Yuni itu pelatihan masak online. Dia mencibir. Tapi tak curiga. Setiap malam, aku mengerjakan tugas sambil memegangi perutku. Bayiku mulai sering bergerak. Dan aku mulai bicara lebih sering padanya. Nak, hari ini Mama belajar bikin logo. Mama masih lambat. Tapi kita mulai bisa. Besok Mama belajar tipografi. Sabar ya. Kita akan keluar dari sini sebentar lagi. Dira mulai rutin menghubungiku, memberiku proyek kecil-kecilan. Mulai dari entry data, menulis caption IG, sampai membuat desain sederhana. Perlahan, akunku mulai punya jejak. Namaku mulai dikenali di beberapa platform freelance. Aku mulai menyusun rencana pelarian yang lebih nyata. Tanggal, rute kereta, penampungan sementara, uang darurat, nomor pengacara, kontak perlindungan perempuan. Semuanya mulai tertulis rapi di buku kecil bergambar jerapah. Buku itu kusembunyikan di bawah kasur, dibungkus sarung bantal bekas. Tapi bukan berarti rumah ini berubah. Tidak, bahkan makin parah. Bu Yuni mulai mencium ada yang aneh. Dani makin jarang pulang. Gosip soal Dani selingkuh mulai beredar. Tapi mereka masih menyuruhku diam. Masih memperlakukanku seolah aku parasit. Masih menyuruhku mencuci, menyetrika, menanak, menggosok kaki Dani jika ia sedang di rumah. Namun kini aku tak menangis saat diperintah. Karena diam-diam, aku sudah mulai membangun kerajaan kecilku. Di balik hinaan mereka, aku menabung. Di balik cercaan mereka, aku belajar. Di balik tamparan dan dorongan mereka, aku memperkuat tulang punggungku. Dan malam itu, aku menulis. Hari ke-211 sejak aku mulai hidup sebagai budak di rumah ini.
Hari pertama aku mulai berdiri sebagai perempuan yang tahu bahwa ia tidak akan selamanya diinjak. Hari ini aku menghasilkan uang sendiri. Dan besok, aku akan menghasilkan lebih banyak. Aku tidak akan bilang ke mereka. Tapi aku sedang mengemas nyawaku sendiri. Untuk pergi. Untuk bebas. Untuk utuh kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum dalam tidurku. Karena aku tahu, dunia di luar sana akhirnya mulai membuka pintunya untukku. Hari-hari berjalan tanpa banyak perubahan di permukaan. Aku masih di rumah itu. Masih tinggal di kamar pengap tanpa jendela. Masih menyapa Bu Yuni setiap pagi dengan senyum terpaksa. Masih menghidangkan teh manis yang katanya selalu kurang gula. Tapi di dalam diriku, di balik seragam das terlusuh dan rambut kusut karena tak sempat ke salon, ada revolusi yang sedang tumbuh diam-diam. Kini aku sudah punya 2 klien tetap freelance. Salah satunya dari komunitas literasi yang membutuhkan pengetikan ulang modul. Yang satunya lagi butuh admin untuk media sosial kecil-kecilan. Jumlahnya tak besar, tapi cukup untuk membeli vitamin kehamilan, keperluan bayi, dan menambah tabungan pelarianku. Setiap malam, setelah semua tertidur, aku mencuci piring dengan lebih tenang. Karena kini aku tahu, aku sedang mencuci untuk terakhir kalinya. Sebentar lagi aku akan meninggalkan rumah ini. Bukan karena aku lari, tapi karena aku sudah tidak tinggal di dalamnya secara jiwa. Aku hanya menunggu tubuhku menyusul. Dan saat aku mulai bisa berkata pada diriku sendiri, "Kamu kuat," maka tubuhku pun mulai ikut percaya. Aku bisa mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Menyapu, belajar, membalas email klien, menyusui diri dengan afirmasi positif yang kutulis sendiri di kertas-kertas kecil dan kusembunyikan di balik bantal. Kamu bukan istri gagal. Kamu cuma perempuan yang dijebak dalam ikatan tanpa cinta. Bukan kamu yang tidak cukup. Mereka yang tidak mampu menghargai. Kamu layak bahagia, meski sendiri, bahkan lebih baik sendiri. Namun perubahan paling mencolok bukan hanya dalam tabungan atau keterampilan, tapi dalam sikapku terhadap Dani. Jika dulu aku gemetar setiap ia memandang dengan sorot sinis, kini aku diam dan menatap balik, tak menyerang. Tapi tak lagi tunduk. Dan itu membuatnya resah. Ia mulai lebih sering bertanya, "Kamu lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Kok kayak bukan Dinda yang biasanya?" Aku menjawab tenang, "Aku cuma belajar, biar bisa bantu ekonomi rumah tangga." Dani tertawa pendek, tapi bukan tawa bangga, melainkan tawa gugup. Seolah ia mulai merasa, tangannya tak lagi mencengkeram leherku sepenuhnya. Suatu malam, ia mendadak pulang lebih awal, tanpa pemberitahuan. Saat itu aku sedang mengerjakan desain sederhana untuk klien keduaku. Ia membuka pintu, melihatku di depan laptop, dan matanya menyipit curiga. "Laptop dari mana?" "Dipinjamkan teman." "Buat apa?" "Belajar. Aku ikut pelatihan online." Diam. Hening. Udara menegang. "Kamu sekarang sok sibuk ya? Udah mulai lupa kalau kamu cuma istri." Kalimat itu menusuk. Tapi aku hanya tersenyum. "Aku belajar, Mas. Biar aku bisa jadi manusia. Bukan cuma embel-embel kata istri." Dan untuk pertama kalinya, Dani menatapku dengan takut. Bukan takut karena aku menyerangnya, tapi takut karena aku tak lagi takut padanya. Hari-hari berikutnya Dani jadi lebih sering pulang. Ia mulai mencoba bicara lebih sering, bertanya soal kabar kandungan. Tapi aku tahu itu bukan perhatian. Itu pengawasan.
Ia merasa kendali mulai lepas. Ia mulai merasa kekuasaannya terganggu. Dan ia tahu, aku sedang merangkak naik dari bawah tanah tempat dia dan ibunya kubur aku selama ini. Suatu pagi, ia menanyakan sesuatu yang tak kuduga. Kamu masih cinta nggak sama aku? Aku menatap matanya. Dan kali ini aku tak menjawab dengan ragu, atau dengan basa-basi, atau dengan kalimat menggantung. Dulu iya. Tapi sekarang aku lebih cinta diri aku sendiri. Karena ternyata, cinta ke kamu bikin aku hampir mati. Ia diam lama, lalu masuk kamar dan mengunci diri. Entah untuk pertama kalinya merasa kalah, atau untuk pertama kalinya sadar bahwa perempuan yang selama ini dia anggap lemah, sekarang sedang mengangkat wajah dan memutuskan bahwa dirinya pantas untuk tidak lagi diinjak. Dan malam itu, aku menulis di buku kecilku, luka ini tidak menyakitkan lagi. Luka ini sekarang adalah fondasi. Setiap kalimat hinaan menjadi dinding kekuatan. Setiap cubitan kecil menjadi alasan untuk pergi. Dani tak lagi kuanggap suami. Dia hanya bagian dari masa lalu. Sebentar lagi, aku akan mengucapkan selamat tinggal tanpa perlu satu kata pun. Malam itu datang seperti malam lainnya. Sunyi, dingin, penuh ketegangan tak terlihat. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Perutku mulai nyeri karena kelelahan. Seharian tadi aku disuruh mondar-mandir ke pasar karena Bu Yuni ngotot ingin dibuatkan urap khas Jawa yang rumit. Padahal aku sudah katakan bahwa kakiku bengkak. Tapi ia hanya melotot dan berkata, hamil itu bukan penyakit. Jangan lebay. Nenek-nenek aja masih bisa ngosek WC. Kamu kok dikit-dikit ngeluh? Aku diam. Seperti biasa. Tapi malam itu tubuhku tak bisa lagi diajak kompromi. Punggungku nyeri, kakiku pegal luar biasa, dan anak dalam kandunganku bergerak tak henti, seolah ikut gelisah karena ibunya sedang ditarik-tarik oleh rasa takut dan marah yang bercampur menjadi satu. Dani pulang lebih cepat malam itu. Tapi bukan karena rindu. Ia pulang dalam keadaan marah. Aku tidak tahu dari mana sumber amarahnya. Tapi seperti biasa, aku yang jadi pelampiasannya. Tanpa angin, tanpa sebab, ia masuk ke kamar dengan mata merah dan suara tinggi. Kamu yang ngadu ke teman saya ya soal rumah tangga kita. Kamu nyebarin aib saya? Dasar perempuan gak tahu diri. Aku kaget. Tak paham maksudnya. Tapi sebelum sempat bertanya, punggung tangannya mendarat di pipiku. Keras, tajam, membuatku terjatuh ke belakang. Aku menahan perutku agar tidak menghantam lantai. Mas, aku nggak ngerti. Aku nggak ngapa-ngapain. Jangan sok polos. Din, kamu pikir saya nggak tahu kamu sekarang sok sibuk? Belajar ini itu, pegang HP malam-malam. Kamu mau kabur ya? Hah? Mau lari dari rumah ini? Aku menangis. Tapi bukan karena sakit. Tapi karena akhirnya dia menyadari, aku tak lagi jadi miliknya. Ia menyeret tasku dari bawah lemari, membongkar isinya. Uang tabungan kecilku terjatuh ke lantai. Buku catatanku tergeletak di ujung kasur. Lihat ini. Kamu udah nyiapin buat kabur. Kamu kira kamu bisa hidup tanpa saya? Kamu tuh nggak akan bisa hidup. Paham kamu? Tanpa saya, kamu cuma sampah. Dan di saat itulah, aku tak lagi diam. Aku berdiri pelan, menahan nyeri di pinggang. Menatap matanya yang penuh kemarahan dan ketakutan. Ya, aku tahu, ia ketakutan. Karena ia tak lagi bisa mengontrolku. Dan aku berkata pelan, tapi tegas. Mas, kamu salah satu keputusan terburuk dalam hidupku.
Tapi malam ini, aku akan ambil keputusan terbaik. Aku pergi. Malam ini juga. Aku pergi. Malam ini juga. Sebelum aku mati jadi perempuan yang kamu kubur pelan-pelan. Dia tertawa mengejek. Mau kemana? Ke jalan? Hah, kamu nggak punya siapa-siapa. Tapi dia salah. Aku memang tidak punya siapa-siapa. Tapi aku punya diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Aku mengambil tasku, memungut uang recehan yang berserakan. Ku peluk perutku, lalu melangkah keluar kamar tanpa kata. Melewati Bu Yuni yang berdiri di lorong dengan ekspresi kaget. Kamu mau kemana? Din? Jangan drama. Aku menatap matanya. Saya bukan drama. Saya cuma terlalu lama diam di panggung yang bukan saya yang pilih. Sekarang saya turun. Karena saya mau hidup. Bukan ditonton sambil dihina. Aku berjalan keluar rumah. Tak bawa banyak barang. Hanya satu tas kecil, dompet, ponsel, buku catatan, dan nyawa anakku dalam perut. Kupanggil ojek online dari gang kecil di ujung jalan, menunggu sambil berdiri memegangi tiang listrik, menangis dalam diam. Tapi bukan tangis lemah. Itu tangis kelahiran. Tangis kebangkitan. Tangis seorang perempuan yang akhirnya berkata cukup. Dan saat motor datang, aku naik dan membisikkan alamat ke pengemudi. Rumah Dira, sahabatku, yang dari awal bilang, kalau suatu hari kamu benar-benar mau pergi, aku akan bukakan pintu kapan saja. Sepanjang perjalanan aku menangis. Tapi hatiku tenang. Dan malam itu, aku tidur di lantai rumah kecil milik sahabat lamaku, beralaskan tikar, berselimutkan jaket pinjaman. Tapi aku tidur paling nyenyak setelah sekian lama. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai istri, aku benar-benar merasa bebas. Dan saat aku menulis di buku catatanku yang masih ada noda air mata di halamannya, aku hanya menulis satu kalimat. Aku pergi tanpa pamit. Karena kalau aku tetap tinggal, aku akan mati. Dan aku memilih hidup. Aku melahirkan di ranjang kayu rumah kontrakan sempit milik Dira. Bukan di rumah sakit mewah dengan suami menggenggam tangan. Bukan dengan ayah kandung bayi di sampingku. Bukan dengan mertua yang menanti di luar ruangan. Aku melahirkan anakku hanya dengan satu tangan memegang kain lusuh dan satu lagi menggenggam nyali yang kupaksa utuh. Tangis anakku menggema di dalam ruangan sempit itu. Tidak ada bunga. Tidak ada perayaan. Tapi aku menangis seperti baru dilahirkan kembali. Karena bayi mungil yang kutimang, yang kucium dengan keringat dan darah masih mengering di dahi, adalah bukti bahwa aku hidup. Bahwa aku tidak jadi mati. Bahwa aku menang. Aku beri nama dia, Raka. Dari kata, raga. Karena dia adalah ragaku yang tetap hidup saat jiwaku hampir hancur. Karena dia yang menyelamatkanku. Dan aku bersumpah, dia tidak akan tumbuh dalam luka yang sama seperti ibunya. 3 bulan pertama setelah melahirkan, hidupku tidak indah. Aku tinggal di kamar seukuran 2x2 meter. 1 ranjang, 1 kipas angin, 1 meja kecil. Air harus ditimba dari sumur. Makan kadang hanya nasi dan garam. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku makan tanpa tangisan. Aku tidur tanpa ketakutan. Aku tetap bekerja freelance. Sambil menyusui, sambil mengganti popok, sambil merawat luka jahitan pasca lahiran, aku mengetik, menjawab email, belajar desain, membuat caption, mengisi formulir, mengajar nulis daring. Setiap rupiah yang masuk ke rekeningku, aku peluk dengan hati.
Dira membantuku sebisa mungkin. Ia menjaga Raka kalau aku harus ke warnet untuk print atau interview online. Dan dia pernah berkata, "Din, kamu tuh perempuan paling nekat sekaligus paling kuat yang pernah aku lihat. Kamu bukan korban. Kamu pemilik hidupmu sendiri sekarang." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku berbisik, "Iya, Dir, aku yang memilikinya sekarang. Bukan Dani, bukan mertuaku, bukan trauma, tapi aku." 6 bulan setelah Raka lahir, aku diterima kerja paruh waktu di sebuah startup kecil sebagai admin online. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk menyewa kamar kecil sendiri. Perlahan, aku pindah. Dira menangis waktu aku keluar dari rumahnya, tapi dia tahu, perempuan yang ia tampung dulu kini sudah siap berjalan sendiri. Setiap malam, aku menatap Raka yang tidur sambil mendengkur kecil dan berkata, "Lihat ya, Nak, Mama nggak akan berhenti. Nanti kamu akan bangga lahir dari perut ini. Bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita nggak nyerah meski nggak punya apa-apa." Aku belajar seperti orang yang kesurupan. Setiap jam kosong kugunakan. Kursus gratis, e-learning, komunitas kerja jarak jauh. Aku kirim puluhan lamaran. Kadang ditolak, sering tak dibalas. Tapi aku tetap kirim. Karena aku tahu, aku bukan perempuan putus asa. Aku perempuan yang menuntut kehidupan kedua. Setahun berlalu. Aku sudah bisa beli laptop sendiri. Sudah bisa bayar pengasuh untuk Raka. Dan yang lebih luar biasa, aku ditawari jadi koordinator proyek konten. Itu adalah pertama kalinya aku diberi tanggung jawab atas orang lain. Setelah bertahun-tahun jadi perempuan yang bahkan tidak bisa mengatur kapan boleh istirahat dari menyapu. Dari situ, karierku berkembang cepat. Aku dipercaya sebagai kepala konten, lalu naik jadi supervisor digital marketing. Lalu, tahun ketiga setelah aku kabur dari rumah Dani, aku diangkat menjadi manajer pemasaran di perusahaan e-commerce lokal. Saat aku menandatangani surat penawaran itu, tanganku gemetar. Bukan karena tak siap, tapi karena teringat. Dulu aku pernah dianggap tak akan bisa hidup sendiri. Dulu aku pernah dikatakan hanya akan jadi beban. Dulu aku pernah ditampar dan diminta berhenti bermimpi. Dan kini, aku menulis gaji untuk orang lain. Aku menandatangani kontrak. Aku naik taksi dengan uangku sendiri. Aku belanja bukan dengan uang suami. Aku membeli pakaian untuk anakku dari keringatku. Dan aku menghidupi diriku tanpa perlu 1 sen pun dari Dani. Suatu malam, Raka bertanya pelan, "Ma, kenapa aku cuma punya mama?" Aku tersenyum. Karena Tuhan tahu, 1 orang mama yang kuat lebih dari cukup dibanding 2 orang yang tidak mencintai. Dan malam itu, aku menulis. Hari ke-985 sejak aku melangkah keluar dari rumah Dani. Hari ke-985 aku hidup dengan harga diriku sendiri. Kini aku tidak lagi minta maaf karena ingin bahagia. Kini aku tidak lagi takut. Karena dunia yang dulu kutakuti, kini duniaku sendiri. Aku berdiri di depan ruangan berisi 40 perempuan dari berbagai kalangan. Ibu rumah tangga, buruh pabrik, pekerja informal, mahasiswa, bahkan 1 remaja yang baru saja lari dari rumah karena paksaan menikah. Di hadapanku ada mikrofon, spanduk komunitas kecil bertuliskan, "Perempuan punya suara." Dan wajah-wajah asing yang menatapku dengan pertanyaan tak terucap. "Siapa kamu? Dan kenapa kami harus mendengarkanmu?" Aku menggenggam ujung kerah blusku pelan, menatap satu demi satu wajah mereka, dan mengingat siapa aku dulu. Perempuan yang tak pernah dibela,
yang dibungkam oleh ikatan pernikahan dan kewajiban sosial, yang dulu memohon untuk dilihat tapi justru makin dihapus. Dan kini, aku di sini, tidak untuk didengar, tapi untuk menyuarakan semua yang dulu tak sempat aku ucapkan. Nama saya Dinda. Saya mantan istri dari lelaki yang memukul saya. Saya mantan menantu dari mertua yang memperlakukan saya seperti budak. Saya mantan perempuan yang diam, sabar, lalu hampir mati. Tapi saya tidak akan jadi mantan dari hidup saya sendiri. Saya di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak mati dalam luka yang diberi nama cinta. Ruangan hening. Tidak ada tepuk tangan. Tapi aku tahu, mereka mendengarku. Bukan karena suaraku lantang, tapi karena setiap kata yang keluar dariku berasal dari tempat yang pernah mereka datangi, kegelapan. Aku menceritakan malam saat aku dipukul, saat aku kabur sambil menggenggam perut hamil, saat aku melahirkan di kamar kontrakan, saat aku belajar desain grafis sambil menyusui, saat aku menabung dari sisa belanja, saat aku pertama kali diterima kerja dan menangis hanya karena bisa beli popok dari uang sendiri. Beberapa dari mereka mulai menangis. Tapi bukan karena kasihan padaku, tapi karena mereka sedang melihat potongan diri mereka dalam diriku. Setelah sesi berbagi, beberapa peserta menghampiri. Ada yang menggenggam tanganku erat-erat, tidak berkata apa-apa, hanya meneteskan air mata. Ada yang berkata, "Mbak, saya pikir saya sendirian, tapi ternyata saya cuma belum berani bicara." Ada yang berkata, "Saya masih tinggal sama suami yang suka dorong saya waktu marah. Tapi habis dengar cerita Mbak, saya jadi berani buat mulai nyicil langkah." Dan malam itu, aku tahu, suaraku bukan hanya suara, tapi senjata. Bukan untuk melawan laki-laki, tapi untuk mematahkan sistem yang membuat perempuan malu mengaku bahwa mereka disakiti. Setelah forum itu, aku mulai aktif mengisi banyak sesi, seminar kecil, diskusi daring, podcast komunitas, workshop pemberdayaan ekonomi perempuan. Awalnya hanya sebagai pembicara tamu, lalu jadi relawan tetap, lalu ditunjuk sebagai mentor untuk program Bangkit Setelah Dipukul. Aku tidak pernah minta dibayar. Tapi aku dibayar dalam bentuk yang tak bisa dinilai dengan uang. Rasa hormat, rasa utuh, rasa bahwa aku hidup dan berguna. Dunia yang dulu menenggelamkanku kini menjadi tempat aku menumbuhkan benih kekuatan. Setiap kali aku bicara, aku tahu, aku sedang menyelamatkan satu Dinda lain di luar sana, yang masih dikurung dalam rumah, yang masih berpura-pura bahagia, yang masih berpikir kalau diam adalah bentuk cinta. Di satu acara, aku diminta menulis satu kalimat untuk dibingkai di ruang konseling komunitas. Aku menulis, "Kamu tidak lemah karena menangis. Kamu lemah kalau kamu membiarkan orang lain membuatmu percaya bahwa kamu pantas disakiti." Dan saat aku melihat kalimat itu terpajang di dinding, aku terdiam lama. Karena aku sadar, aku bukan hanya menyelamatkan diriku, tapi aku telah menjelma jadi tiang penyangga bagi banyak perempuan yang sedang goyah. Raka tumbuh sehat, cerdas, dan manis. Ia tidak punya sosok ayah, tapi ia punya ibu yang tidak pernah diam. Dan bagiku, itu cukup, lebih dari cukup. Dan malam itu, aku menulis. Hari ke-1, 102 sejak aku tinggalkan Dani dan Bu Yuni. Hari ke-1, 102 aku bangun pagi dengan harga diri utuh. Hari ke-1, 102 aku bicara, dan dunia mendengarkan. Aku tidak lahir untuk jadi budak cinta. Aku diciptakan untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Dan kini, aku bukan hanya Dinda.
Aku adalah suara dari banyak Dinda yang belum sempat bicara. Setiap orang pernah terluka. Tapi tidak semua orang tahu bahwa luka yang tidak ditangisi dengan benar bisa berubah menjadi racun yang hidup dalam dada bertahun-tahun. Racun itu menyusup diam-diam dalam bentuk paling tenang, overthinking, mimpi buruk, atau ketakutan tiba-tiba yang tak bisa dijelaskan. Dulu, aku mengira sembuh itu artinya tidak menangis lagi saat mengingat. Tapi kini, aku paham. Sembuh itu ketika kamu bisa menangis tapi tetap berdiri. Ketika kamu bisa membuka luka, melihat bekasnya, tapi tak lagi menyesal kamu pernah mengalaminya. Dan hari ini, aku sampai di titik itu. Sudah 3 tahun berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah Dani. 3 tahun sejak malam aku menggenggam perut hamilku, menangis di pinggir jalan, dan berkata, "Aku akan hidup. Meski dunia tak lagi punya tempat buatku." 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi bagi seorang perempuan yang dulu tak punya siapa-siapa, 3 tahun ini adalah kelahiran kembali. Hari itu aku duduk di beranda kontrakan kecilku yang kini sudah kutata rapi. Raka sudah bisa bicara, memanggilku, "Mama," dengan nada genit. Di sebelahku ada pot bunga. Di meja ada buku catatanku, dan secangkir teh. Dan di dalam hatiku, ada ruang kosong yang dulu penuh dengan dendam dan amarah, kini mulai terasa lapang. Karena akhirnya aku sadar, aku tidak lagi membenci Dani. Dan aku tidak menunggu dia datang minta maaf. Aku pernah menunggu itu. Dulu, setiap malam, aku membayangkan Dani duduk di depan pintu rumahku, minta maaf, menangis, memohon. Tapi itu tak pernah terjadi. Bahkan setelah aku sukses, jadi manajer, jadi pembicara, Dani tak pernah muncul, tak pernah menghubungi, tak pernah mengucap satu kata, "Maaf." Awalnya, aku marah. Tapi lama-lama, aku lelah. Lelah berharap. Lelah menyimpan luka yang terus menuntut. Dan dari kelelahan itulah, aku memulai penyembuhan yang paling sunyi. Aku mulai menulis semua hal yang tidak pernah bisa kukatakan. Surat untuk Dani, surat untuk Bu Yuni, surat untuk diriku sendiri. Bukan untuk dikirim, tapi untuk membebaskan suara-suara dalam kepalaku. Untuk Dani, aku tidak marah lagi. Tapi aku juga tidak lupa. Aku tidak ingin kembali. Tapi aku juga tidak ingin membencimu seumur hidupku. Kamu tidak perlu meminta maaf. Karena hari ini aku sudah melepaskanmu. Kamu boleh tetap seperti itu. Tapi aku sudah bukan Dinda yang bisa kamu kendalikan lagi. Aku bukan milikmu. Aku milik diriku sendiri. Dan kamu tidak akan pernah punya akses lagi ke hidup yang kini sedang kubangun dengan tanganku sendiri. Untuk Bu Yuni, terima kasih telah memperlakukanku seperti pelayan. Karena dari sanalah aku belajar membangun empati. Aku tahu sakitnya jadi manusia yang tidak dihargai. Maka aku bersumpah, aku tak akan pernah menjadi wanita tua sepertimu. Aku akan menjadi ibu mertua yang penuh kasih, jika suatu saat anakku menikah. Karena aku tahu, kekuasaan bisa menular, tapi cinta bisa menyelamatkan. Untuk Dinda yang dulu, untuk Dinda yang dulu, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih tidak mati ketika semua ingin kamu hilang. Terima kasih masih bisa mencintai diri sendiri bahkan saat dunia menghancurkanmu. Kamu telah melalui hal-hal yang tak semua orang bisa bayangkan. Dan kamu luar biasa. Surat-surat itu kujilid jadi satu dan kusimpan. Bukan untuk dibaca orang, tapi sebagai pengingat bahwa penyembuhan tidak butuh validasi dari pelaku. Penyembuhan adalah keputusan yang kamu ambil untuk berhenti menyiksa diri sendiri,
karena orang lain tak pernah menyesal. Dira, sahabatku, pernah bertanya, "Din, kamu nggak mau balas dendam? Nunjukin ke Dani kamu sekarang hebat." Aku tersenyum. Buat apa, Ra? Dia nggak ada di titik hidup yang layak buat ku balas. Aku sudah jauh lebih tinggi dari tempat dia berdiri. Kalau aku balik dan membalas, aku harus turun ke level dia. Dan aku nggak akan turun lagi. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan sembuh bukan berarti tidak sakit. Tapi aku memilih untuk meletakkan luka itu di rak paling belakang hatiku. Bukan di dada, bukan di kepala, bukan di pundak. Aku tahu luka itu masih ada. Tapi hari ini, aku yang mengendalikannya. Bukan sebaliknya. Malam itu, aku dan Raka duduk berdua di balkon kecil. Ia memeluk tanganku dan bertanya, "Ma, ayahku siapa?" Pertanyaan itu datang juga. Akhirnya, aku menarik napas, menatap matanya yang bening. Lalu ku jawab, "Ayah kamu pernah ada. Tapi yang benar-benar membesarkan kamu, mencintai kamu, dan memilih tetap di sini setiap hari, adalah Mama. Jadi kamu nggak kehilangan siapa-siapa. Kamu punya yang paling penting, seorang ibu yang hidup untuk melindungimu." Raka tersenyum, lalu tertidur di pangkuanku. Dan malam itu, aku menulis. Hari ke-1, 2, 3, 6 sejak aku memilih untuk pergi dari hidup yang menindas. Hari ke-1, 2, 3, 6 aku tidak mendapat permintaan maaf dari siapapun. Tapi hari ke-1, 2, 3, 6 juga aku tahu. Aku sudah cukup. Aku sudah utuh. Aku sudah sembuh. Tanpa perlu didengarkan. Tanpa perlu diyakini. Tanpa perlu diakui oleh siapapun. Karena hari ini, aku percaya pada diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Gedung itu tinggi, bersih, dingin, dan profesional. Di depan lift tertempel banner besar bertuliskan, Konferensi Nasional E-Commerce UMKM 2025 Inovasi, Inklusivitas, dan Kepemimpinan Perempuan. Namaku ada di salah satu daftar pembicara. Dinda Rahmalia, Manajer Pemasaran PT Mandala Digital, aktivis pemberdayaan perempuan, penyintas KDRT. Aku datang dengan blazer abu muda, rambut disanggul rapi, dan heels sedang. Di tanganku ada ID card khusus tamu VIP. Di dalam tasku ada USB berisi materi presentasi. Dan di dalam dadaku, ada jantung yang berdetak pelan namun pasti, karena aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Ruang auditorium mulai terisi. Peserta dari berbagai kalangan, pengusaha, mahasiswa, aktivis, dan profesional. Tapi mataku terpaku pada dua sosok yang berdiri kikuk di baris belakang. Dani dan Bu Yuni. Aku hampir tidak mengenali mereka. Dani tampak lebih tua dari usia. Rambutnya mulai botak. Kemeja lusuh, celana kedodoran, wajah letih dan kuyu. Di tangannya ada map plastik penuh berkas. Di sisi kirinya, Bu Yuni, yang dulu selalu bersolek dan bersuara lantang, kini mengenakan jilbab kusam dan baju batik murah. Tubuhnya membungkuk, tatapannya kosong. Aku tahu mereka datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai peserta UMKM kecil yang mencoba bertahan hidup. Aku tidak bicara, tidak menghampiri. Aku hanya menatap dari jauh. Dan saat nama mereka dipanggil sebagai salah satu tenan kecil di pojok pameran produk lokal, aku baru paham, inilah yang disebut semesta bekerja dengan rapi. Setelah sesi diskusi selesai, aku turun dari panggung. Beberapa orang menghampiri untuk memberi selamat, meminta kartu nama, mengajak foto. Di sela itu,
Aku melihat Dani berdiri ragu di sudut ruangan, seperti ingin menghampiri, tapi tak punya nyali. Akhirnya ia mendekat bersama Bu Yuni. Langkah mereka pelan. Wajah mereka bukan wajah angkuh yang dulu mengusirku sambil tertawa, tapi wajah orang yang sudah tak tahu kemana lagi harus berpaling. "Dinda," suara Dani serak. Kami nggak nyangka kamu bisa sampai di titik ini." Aku hanya menatap. Tak ada dendam, tak ada amarah, tapi juga tak ada kasih yang bisa mereka manfaatkan lagi. Bu Yuni membuka suara dengan suara hampir berbisik. "Dinda, kami sekarang sedang susah. Usaha toko bangunan tutup. Dani sempat kena PHK. Sekarang kami coba jualan sabun Homemade. Kalau kamu bisa bantu promosi, atau mungkin kerjasama. Kami nggak punya siapa-siapa lagi." Aku diam lama, menatap mereka satu persatu. Ini orang-orang yang dulu berkata aku tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Ibu ingat waktu saya demam dan tetap disuruh nyapu? Waktu saya hamil dan tetap disuruh angkat galon? Ingat, Bu? Mas, kamu ingat waktu kamu bilang saya cuma akan jadi beban dimanapun saya hidup? Bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa kamu. Dani menunduk, tak sanggup bicara. Aku menarik napas. Hari ini saya bantu, bukan karena saya kasihan, tapi karena saya manusia. Saya bantu karena saya ingin anak saya tumbuh melihat ibunya memaafkan, tanpa pernah lupa apa yang telah dilakukan padanya. Aku mengambil kartu nama dari dompet, menyerahkannya ke Dani. "Kirimkan proposal usahanya ke email di situ. Kalau cocok, nanti tim saya akan follow up. Tapi kalau tidak, tolong jangan datang ke sini lagi. Saya punya hidup yang tidak ingin dicemari oleh masa lalu yang pernah membunuh saya sedikit demi sedikit." Mereka berdua mengangguk. Mata Bu Yuni berkaca-kaca. Dani tetap menunduk. Mereka tidak meminta pelukan, tidak meminta kembali, hanya menyadari bahwa kekuasaan yang dulu mereka nikmati sudah lenyap. Aku melangkah pergi, tidak menoleh, tidak gentar. Dan saat aku duduk kembali di ruang VIP dan menatap laptopku, aku menulis. Hari ke-1, 245 sejak aku keluar dari rumah Dani. Hari ke-1, 245 sejak aku bangkit dari tempat yang menganggapku hanya beban. Hari ke-1, 245 sejak aku ditampar dan diminta sadar diri. Dan hari ini, mereka datang padaku dengan wajah yang dulu aku pakai saat meminta bantuan mereka. Kini, aku yang memegang pintu. Tapi aku tak akan menggunakannya untuk membalas. Aku hanya akan membuka dan menutup sesuai pilihanku, karena aku yang punya kunci sekarang. Tak ada yang benar-benar bisa menebak arah hidup. Bertahun-tahun lalu, aku berdiri dengan kepala tertunduk di sudut dapur rumah mertua, menggenggam kain lap sambil menahan tangis karena telur dadar yang katanya terlalu asin. Hari itu, Bu Yuni menyindirku keras di depan saudara-saudaranya. Istri zaman sekarang bisanya cuma melahirkan anak, urus anak aja nggak becus. Kalau nggak karena Dani, mana bisa hidup? Dan kini, aku berdiri di depan ratusan orang, membawa mic, menyampaikan materi tentang strategi brand positioning dan female leadership. Namaku terpampang di layar LED raksasa sebagai manajer pemasaran, narasumber nasional, dan pendiri komunitas perempuan bangkit. Setelah acara usai, aku membuka ponsel. Puluhan notifikasi masuk. Dan salah satu nama pengirimnya membuat darahku mengalir lebih cepat. Dani Putra. Aku terdiam sejenak, lalu membuka isi pesannya. "Dinda, selamat ya. Aku lihat kamu sekarang luar biasa. Aku bangga.
Boleh nggak kalau kita ketemu? Sekadar ngopi, ngobrol sebentar. Nggak akan ganggu kok. Tanganku gemetar. Bukan karena rindu, tapi karena geli. Bangga. 3 tahun lalu kau bilang aku perempuan beban. Kau dorong aku hingga jatuh saat aku sedang hamil. Kau pukul pipiku lalu tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu sekarang, setelah kau lihat aku bersinar, kau bilang bangga? Aku tidak menjawab. Tak lama, muncul email baru. Pengirim, Yuni Wulandari. Subjek, Ibu Dinda, mohon bantuan untuk UMKM kami. Salam hormat. Saya ibu dari Dani, mantan suami Ibu Dinda. Kami sedang merintis usaha kecil-kecilan, sabun herbal dan keripik lokal. Melihat posisi ibu sekarang, besar harapan kami bisa menjalin kemitraan atau bantuan promosi dari jaringan ibu. Kami percaya, dengan bimbingan dari perempuan sekuat dan setangguh ibu, usaha kami bisa ikut tumbuh. Aku menutup laptop. Dunia. Dulu mereka menyebutku perempuan tak berguna. Kini mereka menyebutku Ibu Dinda, dan mohon bimbingan. Dulu mereka tak pernah memandangku. Kini mereka menunduk, bukan karena hormat, tapi karena terdesak. Lucunya, mereka pikir aku masih perempuan yang sama. Mereka pikir aku akan senang disebut bangga. Padahal yang aku inginkan dulu hanyalah dihargai. Tapi sekarang, aku tidak lagi butuh pengakuan, karena aku sudah mengakuiku sendiri. Malam harinya, aku menerima telepon dari staf sekretaris divisi partnership di kantorku. Bu Dinda, ada calon mitra dari program UMKM Desa mengajukan kolaborasi. Atas nama Bu Yuni Wulandari. Mereka menyebut ibu sangat mengenal keluarga mereka. Kami tunggu keputusan ibu. Ya. Aku tertawa kecil. Tolong sampaikan ke tim. Kita tidak bekerja sama dengan pihak yang pernah menjatuhkan prinsip nilai kami. Prioritaskan UMKM milik perempuan penyintas. Yang sungguh-sungguh bangkit. Bukan yang cari pelampung setelah menenggelamkan orang. Esoknya, Dani kirim pesan lagi. Kalau kamu mau tahu, kami lagi jatuh banget. Din, rumah digadai, usaha bangkrut, aku juga gagal total. Tapi lihat kamu berhasil. Mungkin aku memang jahat dulu, tapi apa salahnya kita ngobrol? Aku ini ayahnya Raka juga. Ayah? Ayah yang tak pernah peluk perutku saat aku hamil. Ayah yang tak pernah tahu anaknya lahir. Ayah yang bahkan tak pernah bertanya, "Apa kabar?" Dan kini, setelah hidupmu limbung, kamu mengklaim ikatan darah yang dulu kamu buang? Aku menulis pesan, tapi bukan untuk dikirim. Hanya untuk diriku sendiri. Dani, kamu tak sadar. Aku tidak marah karena kau miskin sekarang. Aku tidak benci karena kau gagal. Aku hanya tak ingin duduk di meja yang pernah kau gunakan untuk menginjak mukaku. Aku sudah bangkit. Dan sekali bangkit, aku tak akan lagi duduk bersama orang yang hanya datang saat mereka lapar. Aku bukan makan siang untuk orang-orang yang dulu kelaparan karena kesombongannya sendiri. Aku tidak pernah membalas pesan mereka. Aku tidak membalas makian dengan makian. Aku tidak mencaci, tidak memaki, tidak mempermalukan mereka di publik. Karena kemenangan yang sejati tidak berteriak. Ia hanya berdiri dan membiarkan yang dulu mencibir menatap ke atas. Dan malam itu, setelah meninabobokan Raka yang kini sudah bisa mengeja huruf satu persatu, aku menulis di jurnal hidupku. Hari ke-1, 275 sejak aku diseret keluar dari rumah dengan tubuh hamil dan hati compang-camping.
Hari ke-1275 aku menerima pesan permohonan kerjasama dari orang yang dulu menyuruhku, jangan banyak mimpi. Hari ke-1275 aku memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena suaraku kini punya harga. Dan tidak semua orang pantas mendengarnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan berdiri di depan rumah ini lagi. Pagar hitamnya kini berkarat. Dinding luarnya pudar, genting mulai miring. Tapi tak ada yang lebih menusuk dari udara yang keluar dari celah jendelanya. Masih terasa dingin, masih terasa pengap. Seolah rumah ini sendiri menyimpan kenangan burukku di balik dindingnya. Ini rumah di mana aku pernah dipaksa jongkok selama 1 jam karena kesalahan kecil. Rumah di mana aku menyetrika sambil menahan kontraksi kehamilan. Rumah di mana setiap sudutnya menyimpan suara-suara cercaan dari Bu Yuni, dan diam tajam dari Dani yang menikam jiwa lebih kejam daripada pisau. Tapi hari ini aku berdiri di depannya sebagai pembeli, sebagai pemilik sah. Dan satu-satunya yang bergetar adalah tanah di bawah kakiku, bukan tubuhku. Kabar itu datang dari seorang kenalan di komunitas hukum perempuan. Ia memberitahu bahwa rumah mertuaku disita ban karena Dani tak sanggup bayar cicilan selama hampir 2 tahun. Setelah usaha mereka bangkrut dan mereka tak bisa bayar pinjaman, rumah ini, satu-satunya aset yang mereka pegang erat, harus dilelang. Dan semesta seperti memberi isyarat. Aku bisa membiarkannya diambil orang lain. Tapi tidak. Bukan karena aku ingin menguasai, tapi karena aku ingin menyembuhkan. Aku membeli rumah ini bukan sebagai Dinda si mantan menantu, atau Dinda si istri yang ditinggal, tapi sebagai Dinda yang kini berdiri di atas kehidupannya sendiri. Dinda yang ingin mengubah trauma jadi ruang aman. Lelang itu berlangsung di ruang bank kota, tertutup. Aku kirim tim hukumnya, bukan dengan nama asliku di permukaan, tapi lewat perwakilan yayasan yang kudirikan, Rumah Perempuan Tangguh. Tak butuh perang penawaran. Rumah itu jatuh ke tanganku seperti takdir yang sudah ditulis sejak lama. Beberapa minggu kemudian, aku datang. Sendiri. Tak ada staf. Tak ada media. Hanya aku, kunci baru di tangan, dan langkah pelan menuju rumah yang pernah menyimpan semua ketakutanku. Setiap kamar mengalirkan memori. Ruang tamu, di mana aku dulu duduk sambil mengusap pipi usai ditampar. Dapur, tempat aku pernah menahan muntah karena hamil muda sambil ditertawai. Kamar, tempat aku pernah tidur menangis sambil memeluk perutku dan berdoa agar anakku lahir dengan selamat meski hidup ibunya sekarat perlahan. Aku menyusuri semua ruangan. Tidak untuk meratap, tapi untuk melihat langsung bahwa aku sudah tak lagi takut. Lalu aku duduk di lantai ruang tengah, membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa, dan menulis. 3 tahun lalu, aku diusir dari rumah ini dengan hina. Hari ini, aku kembali sebagai pemiliknya. Tapi aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin menutup lingkaran. Aku tidak menjadikan rumah ini sebagai rumah tinggal. Aku ubah rumah ini menjadi rumah aman perempuan dan anak. Tempat aman. Tempat konseling. Tempat pelatihan. Tempat tinggal sementara bagi korban KDRT. Tempat yang dulu menyimpan air mata, kini menampung harapan. Plakat kutempel di depan pintu dengan huruf besar. Rumah Dinda. Dulu tempat luka, kini tempat pulih. Perempuan tak akan lagi dibungkam di rumah ini. Saat renovasi dimulai, banyak warga bertanya, "Ini rumah siapa ya? Kok diperbaiki?" Tim kami tak menjawab, tapi diam-diam kabar itu menyebar. Dan aku tahu, Dani dan Bu Yuni pasti mendengarnya, bahwa rumah yang dulu mereka klaim milik keluarga, kini jadi simbol bahwa perempuan yang mereka tendang keluar,
kini membeli kembali ruang itu dengan harga yang tak bisa mereka bayar. Martabat. Aku tidak mengundang mereka. Aku tidak mengumumkan. Aku tidak menulis postingan viral. Karena kemenangan sejati tidak perlu dipamerkan. Kemenangan sejati cukup dirasakan dalam diam yang kuat. Pada hari peresmian, aku berdiri di tengah ruangan yang dulu jadi sumber tangisku. Kini dengan dinding putih baru, pencahayaan hangat, dan tawa anak-anak dari ruang bermain. Aku berkata pada para tamu dan penyintas yang hadir, rumah ini dulu nyaris membuat saya kehilangan hidup. Tapi kini, saya memilih untuk mengubahnya menjadi tempat yang bisa menyelamatkan hidup perempuan lain. Karena kita tidak bisa menghapus luka, tapi kita bisa menulis ulang kisah di atasnya. Hari ini, kita menulis bab baru. Bukan tentang dendam, tapi tentang pemulihan. Bukan tentang balas, tapi tentang melampaui. Dan saat itu, aku tahu, inilah bentuk balas dendam yang paling tinggi martabatnya. Ketika kamu tidak menghancurkan balik, tapi kamu membangun tempat yang dulu ingin menghancurkanmu, dan membiarkan ia menjadi monumen bahwa kamu tak bisa dikalahkan. Malam itu aku berjalan sendiri di lorong rumah yang kini sunyi namun damai. Dan aku menulis. Hari ke-1 291 sejak aku ditinggal tanpa harga diri. Hari ke-1 291 sejak aku memohon di depan rumah ini agar tidak disuruh pulang ke orang tuaku. Hari ke-1 291 sejak aku diusir sambil menggenggam nyawa anakku dalam perut. Dan hari ini, aku datang bukan mengetuk, tapi membuka pintu dengan kunci yang kubuat sendiri. Rumah ini dulu membunuhku, tapi hari ini, rumah ini memberiku hidup kedua. Karena rumah tidak harus jadi tempat tinggal, tapi bisa jadi tempat menyelamatkan hidup. Dan aku menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu ruang konseling rumah Dinda terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik turun sejak pagi. Di ruang tengah, beberapa perempuan muda sedang ikut sesi pelatihan membuat katalog digital. Anak-anak penyintas bermain sambil menggambar di ruang belakang. Aroma teh jahe mengalun dari dapur. Aku sedang menyortir berkas proposal kerjasama dari lembaga luar negeri ketika stafku, Reni, mengetuk pintu pelan. Wajahnya canggung. Bu Dinda, ada tamu, laki-laki. Dia nyebut nama ibu. Katanya, Dani. Tanganku berhenti. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku seakan terhubung langsung dengan memori masa lalu. Dani, nama yang dulu membuatku gemetar. Nama yang pernah menguasai hidupku, kini muncul di depan rumah yang kubangun dari luka yang ia tinggalkan. Aku bangkit, melangkah pelan ke ruang depan. Dan di sana, ia berdiri. Bukan Dani yang dulu. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya pucat, penuh kantong mata. Bajunya kusam. Rambutnya tipis dan tak terurus. Dan begitu matanya bertemu mataku, ia langsung menunduk. Sesuatu dalam dirinya runtuh, entah harga diri, atau sisa ego yang dulu selalu ia banggakan. Dinda. Suara itu serak. Aku minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku nggak punya tempat lain. Aku diam, memandangnya. Ia mendekat setengah langkah, lalu tiba-tiba berlutut di depan pintu rumah Dinda, di hadapan para staf dan para perempuan yang sedang menata hidupnya. Dani, lelaki yang dulu membuatku memohon-mohon agar tidak diceraikan dengan cara kasar, kini meremas kedua tangannya di lantai, menangis. Aku hancur. Din, setelah kamu pergi, semua berantakan. Aku kehilangan pekerjaan.
Mama sakit. Aku bodoh. Aku terlalu angkuh. Aku kira kamu gak bisa hidup tanpa aku. Tapi nyatanya, aku yang ternyata gak bisa hidup tanpa harga diriku sendiri. Dan sekarang, kamu yang punya segalanya. Dan aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Ia menangis lebih keras. Tapi aku tidak menangis. Aku memandangnya dari atas. Bukan dengan dendam. Tapi juga bukan dengan simpati. Dengan ketegasan. Dengan jarak. Dengan batas yang tak bisa lagi dilintasi. Mas Dani, saya tidak benci kamu. Tapi kamu tidak bisa datang ke rumah ini dan berharap seolah semua bisa dibatalkan. Rumah ini dibangun dari luka yang kamu tinggalkan. Dan saya tidak akan menyerahkannya kembali pada orang yang dulu menginjak saya keluar. Kamu datang dalam keadaan runtuh. Tapi saya tidak akan turun untuk memungut serpihanmu. Karena saya sudah terlalu jauh untuk disentuh oleh penyesalan yang datang terlambat. Ia menatapku. Matanya merah. Aku nggak minta kembali. Aku cuma mau kamu tahu. Aku sadar aku salah. Aku tersenyum kecil. Saya tahu. Tapi sadar setelah semua hilang. Bukan keberanian. Itu keterpaksaan. Dani memejamkan mata. Menangis pelan. Aku lalu berkata tegas. Tapi tenang. Mas, kamu tahu apa bedanya kita sekarang? Dulu saya di posisimu. Miskin. Terbuang. Sendirian. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya bangkit. Saya tidak cari pintu belakang ke kehidupan orang yang pernah menyakiti saya. Saya tidak berlutut di depan siapapun. Saya berdiri. Saya bangun. Saya jadi manusia. Kalau Mas benar-benar menyesal, berdirilah. Jangan di lantai ini. Lantai ini milik para perempuan kuat. Bukan tempat untuk menjual air mata. Ia terdiam. Lama. Akhirnya, ia berdiri pelan. Tak lagi bicara. Tak lagi memaksa. Ia melangkah mundur. Dan pergi, tanpa aku usir, tapi juga tanpa aku tahan. Dan saat pintu ditutup perlahan oleh Reni, aku duduk kembali di ruang kerjaku, menatap jendela. Langit masih mendung, tapi dadaku terang. Aku membuka jurnal, dan menulis. Hari ke-1 299 sejak aku melangkah keluar dari rumah Dani. Hari ke-1 299 sejak aku berkata cukup. Hari ke-1 299 aku melihat orang yang dulu membunuh jiwaku, menangis di depan rumah yang kubangun sendiri. Tapi hari ini, aku tidak menangis. Karena luka itu sudah sembuh. Dan aku tidak perlu maafnya. Aku hanya perlu melihat bahwa kini aku tak lagi bisa disentuh oleh siapapun yang dulu berusaha mematahkan aku. Aku bukan Dinda korban. Aku bukan Dinda istri. Aku adalah Dinda, pemilik dari diriku sendiri. Hari itu hujan turun pelan-pelan seperti di babak pembuka dongeng lama. Langit mendung. Angin membawa aroma tanah basah. Aku baru selesai mengisi sesi pelatihan menulis untuk perempuan penyintas kekerasan saat Reni, stafku yang kini jadi koordinator rumah aman, mengetuk pintu ruanganku. Bu Dinda, ada tamu. Dia tua. Jalannya pelan. Katanya namanya Bu Yuni. Jantungku berdetak aneh. Ada sesuatu yang bergemuruh dari dalam, bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena aku tak menyangka namanya akan disebut lagi di tempat yang dulunya kubangun dari sisa kehancuran yang dia tinggalkan. Aku turun. Di lorong depan, di kursi tunggu berlapis kain krem yang biasa dipakai tamu konseling, duduklah perempuan itu. Bu Yuni. Tapi bukan Bu Yuni yang dulu.
Bukan perempuan galak bersanggul ketat, berlipstik menyala, bersuara keras dan menatap dengan penghinaan. Yang duduk di depanku kini adalah perempuan tua dengan kain lusuh, tubuh membungkuk, mata sayu, wajah keriput penuh sisa-sisa penyesalan yang entah benar, entah hanya karena keadaan. Ia berdiri perlahan, dengan tongkat kayu. "Dinda, apa kabar?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Ia menunduk. "Saya nggak datang buat marah-marah. Udah nggak punya tenaga. Nak, saya cuma mau lihat kamu. Sekali aja. Kamu yang dulu saya maki tiap pagi. Kamu yang saya kira nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi ternyata, semua itu salah. Dinda, saya minta maaf." 3 kata yang tak pernah ia ucapkan seumur hidupnya, kini terdengar dari mulut yang dulu jadi mesin penghinaan. Ia menangis. Tangis tua yang lirih, bukan keras, tapi menyayat. "Saya sekarang tinggal di bedeng kecil, numpang sama adik saya. Dani, hidupnya hancur. Tapi saya rasa saya lebih parah, karena saya tua, sakit, dan tidak punya siapa-siapa." Aku menarik napas dalam. "Bu, dulu saya minta satu hal, untuk dihargai, untuk diperlakukan manusia. Tapi ibu bilang saya terlalu lemah, terlalu lambat, terlalu hina." Ia mengangguk. "Saya ingat. Dan saya salah. Saya pikir saya sedang mengajar kamu jadi perempuan kuat. Tapi ternyata saya sedang menghancurkan kamu. Dan sekarang, saya dihantui setiap malam." Tangisnya pecah. Air matanya mengalir, menetes ke kain lusuh yang ia pakai. Aku tak menoleh. Aku juga tak menangis. Karena aku bukan Dinda yang dulu. Aku berkata pelan, tapi tegas. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi maaf saya, bukan tiket untuk ibu masuk ke hidup saya lagi. Maaf saya bukan untuk membuat ibu merasa tenang, tapi untuk membuat saya tidak lagi membawa racun ibu dalam darah saya." Bu Yuni mengangguk perlahan. Ia tak memaksa. Tapi sebelum ia berdiri, tiba-tiba Raka muncul dari ruang samping. Usianya kini 4 tahun. Lincah, pintar. Ia menghampiriku, lalu menatap Bu Yuni. Matanya polos. "Mama, ini nenek ya?" Aku tak sempat menjawab. Tapi Raka mendekat, lalu memeluk kaki Bu Yuni yang gemetar. "Kalau nenek sakit, boleh nggak Raka doain?" Hening. Bu Yuni menutup mulutnya, menangis lebih keras. Tapi kali ini, bukan tangis minta dikasihani, tapi tangis karena anak dari perempuan yang dulu ia siksa, kini memeluknya dengan kasih tanpa syarat. Dan aku berdiri, menatap adegan itu, lalu berkata dalam hati, "Raka, nak, kamu baru 4 tahun. Tapi kamu sudah memberi pelajaran terakhir yang aku butuhkan. Kita tidak perlu membalas. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita tak bisa dilukai 2 kali." Aku memeluk Raka, lalu berkata kepada Bu Yuni, "Ibu boleh duduk di ruang transit hari ini, minum teh hangat, istirahat. Tapi besok, kami tidak bisa bantu tempat tinggal. Rumah ini untuk perempuan yang sedang bangkit. Ibu harus belajar berdiri sendiri, seperti saya dulu." Ia mengangguk, tidak merengek, tidak mengemis. Dan aku tahu, lingkaran itu telah selesai. Rantai itu telah diputus. Luka itu telah ditutup. Dan aku telah menang. Malam itu, aku menulis di jurnal hidupku untuk terakhir kalinya. Hari ke-1, 300 sejak aku meninggalkan rumah penuh neraka.
Hari ke-1, 300 aku menyambut perempuan yang dulu menendangku keluar, sebagai tamu yang tak lagi mampu menyakiti. Hari ke-1, 300 aku tak lagi perempuan yang lemah, tapi ibu dari anak laki-laki yang mengajarkan kelembutan. Hari ke-1, 300, aku selesai menulis buku luka. Dan kini, aku menulis buku kehidupan. Aku bukan Dinda yang dikasihani. Aku bukan Dinda yang harus diteriaki untuk bergerak. Aku Dinda, perempuan yang dipaksa runtuh, tapi malah membangun kerajaan dari reruntuhan itu sendiri. Tam.